Oke, kali ini kita akan membahas mengenai operasi bilangan bulat. Nah, masih banyak nih anak-anak murid atau siswa kita masih belum paham mengenai operasi bilangan bulat. Jadi kali ini kita akan membahas satu-satu mengenai operasi pada bilangan bulat. Yang paling pertama itu udah pasti tentang penjumlahan. Nah, di sini apabila positif dijumlahkan dengan positif, udah pasti hasilnya bakalan positif juga. Lalu ada positif dijumlahi dengan negatif, ini akan hasilnya positif ataupun negatif. Nah, ini nanti akan kita bahas, kita langsung masuk ke contohnya biar lebih paham. Selanjutnya ada negatif dijumlahi dengan positif, ini hasilnya juga sama, positif atau negatif hasilnya, tergantung dari angka itu tersendiri ya. Selanjutnya ada negatif dijumlahi dengan negatif, maka hasilnya pasti negatif. Oke, lanjut. Setelah ini ada pengurangan. Pengurangan di sini berbeda dengan penjumlahan. Kalau kita ada angka positif dikurangi dengan positif, itu akan hasilnya ada yang positif, ada yang negatif. Gitu. Terus kalau ada positif dikurang dengan negatif, ini pasti hasilnya positif. Dan kalau ada negatif dikurangi dengan positif, ini hasilnya negatif. Jika negatif dikurang dengan negatif, ini juga hasilnya akan ada yang positif atau negatif juga. Itu ya. Selanjutnya ada perkalian. Nah, di sini perkalian jika positif kita kalikan dengan positif, udah pasti hasilnya bakalan positif. Positif dikali dengan negatif, hasilnya negatif. Negatif dikalikan dengan positif, hasilnya negatif. Negatif dikali dengan negatif, hasilnya positif. Ingat ya, negatif dikalikan negatif, hasilnya positif. Selanjutnya yang terakhir ada pembagian. Di pembagian ini sama persis seperti perkalian. Positif dibagi positif, udah pasti hasilnya positif. Positif dibagi dengan negatif, hasilnya negatif. Negatif dibagi dengan positif, hasilnya negatif. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Oke, langsung aja kita masuk contoh biar lebih paham. Misal di penjumlahan ini ada contoh. Oke, misal positif ditambah positif, udah pasti positif ya kan. Lanjut ada angka mana nih, positif ditambah negatif. Ini kita buat dua contohnya. Misal ada angka 3 ditambah minus 7, ini hasilnya minus 4. Tapi kalau di sini 7 ditambah minus 3, nah sama kan, minus yang keduanya, ini hasilnya positif 4. Oke, ini saya kasih penjelasan sedikit. Di sini kalau di penjumlahan itu apabila kita lihat patokannya pada angka yang terbesar. Kita lihat angka yang terbesar, jangan tandanya dulu ya. Ini kita tandai, kita abaikan dulu. Pertama lihat angka 3 dan angka 7. Angka mana yang lebih besar? Udah pasti angka 7. Ya kan? Tapi karena di angka 7 itu adalah minus, maka hasilnya udah pasti minus. Ya, hasilnya udah pasti minus. Di mana letak angka yang paling besar? Apabila dia ada tanda negatif, maka dia negatif. Nah, lihat yang selanjutnya. Di sini 7 sama 3 lebih besar angka 7. Tapi dia angka 7 itu positif, maka hasilnya adalah positif. Seperti itu ya. Oke. Yang terakhir ini contohnya. Ada minus 7 ditambah minus 3. Nah, hasilnya pasti minus 10. Itu ya. Oke, kita masuk ke pengurangan. Nah, di pengurangan ini
Kita ambil contoh ini. Positif tambah positif kok bisa, ada yang positif kok bisa, ada yang negatif gitu ya. Coba kita lihat. 2 dikurang 3. Ini sama-sama positif ya. 2-nya positif, 3 positif. Minus 1. Tapi ini kok bisa? Oke, lihat. 3 dikurang 2 positif 1. Nah, oke, kalau di pengurangan itu yang membedakan adalah lihat yang di depannya. Ini berlaku untuk yang positif kurang positif ya. Kalau dia di depan ini yang lebih kecil daripada angka yang keduanya yang mau dikurangkan, nih, itu udah pasti angkanya hasilnya adalah negatif. Tapi jika di angka pertamanya seperti ini yang lebih besar daripada angka yang mau dikurangkan, lebih besar, itu udah pasti positif, udah pasti positif. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Contoh yang ini. Positif 7 dikurang negatif 2, hasilnya positif 9, ya kan? Lanjut, yang ini negatif 7 dikurang 2 sama dengan negatif 9, ya. Lanjut nih yang terakhir, kita buat misalnya negatif 7 dikurang negatif 2 sama dengan negatif 5. Tapi kalau misalnya negatif 2 dikurang negatif 7, ini hasilnya positif 5. Nah, ini seperti yang sebelumnya, tergantung angka yang di depannya. Dia lebih besar atau lebih kecil dari angka yang mau dikurangkan. Kalau dia lebih besar angka yang di depan, nah ini kebalikan dari ini. Kalau ini tadi lebih kecil di depan, dia hasilnya mau minus. Tapi kalau ini angka yang di depan ini lebih besar, angka yang lebih besar daripada angka yang mau dikurangkan, udah pasti hasilnya minus. Tapi jika yang di depan seperti ini 2 sama 7 kan lebih kecilan 2, jadi dia itu udah pasti positif. Kalau angka yang di depannya ini lebih kecil daripada angka yang keduanya yang mau dikurangkan, dia hasilnya positif. Oke, gitu ya. Kalau yang perkalian sama pembagian gampang lah ya, tinggal tanda-tandanya aja, dia nggak ada yang aneh-aneh. Oke, semoga mengerti, dan jangan lupa like, comment, subscribe kalian, dan pasang lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video saya. Terima kasih.